Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Febri di channel Edukasi Kripto ya. Disclaimer ya teman-teman, jadi video ini bukan sebuah ajakan untuk membeli atau menjual sebuah aset kripto kalian ya. Tetapi ini sebuah opini atau pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, kita semua tahu sekitar beberapa jam yang lalu itu Cardano mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat apakah sudah mengalami sedikit kenaikan atau belum ya. Oke, kita lihat di Indodex sudah berapa ya teman-teman ya. Oh, jadi udah mulai hijau-hijau lagi ya teman-teman ya. Nampaknya sudah mulai hijau-hijau lagi. Oke, kita lihat harga Cardano. Oke, Cardano di harga 31.000 ya teman-teman. Jadi karena penurunannya itu membuat banyak sekali orang mengalami sangkut ya. Mengalami nyangkut. Nah, kita lihat di sini. Jadi tadi Cardano sempat menyentuh di harga 29.000 ya teman-teman ya. Waduh, ini sangat gawat ini ya teman-teman ya. Jadi dia sempat menyentuh di harga 29.000 ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian membeli Cardano di harga 29.000 tadi, itu kalian sudah profit ya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengembalikannya lagi ya, karena ini sangat banyak yang sangkut ya di Cardano. Apalagi yang beli di pucuk ya teman-teman ya, di harga 42 ribuan ya. Di harga 42, 43 ribu ya teman-teman ya. Ini banyak sekali yang sangkut ya. Nah, tapi kita masih bingung, kok bisa Cardano sangat turun ya. Padahal Alonzo yang dibuat kemarin, yaitu smart contract-nya, itu berhasil ya teman-teman ya. Tetapi malah Cardano mengalami penurunan. Turun terus ya. Jadi penyebabnya itu yaitu banyaknya FUD ya teman-teman ya, atau berita-berita negatif. Ya. Oke, kita akan pecahkan masalahnya. Sebenarnya apa penyebabnya? Market crash panik, salah. Market crash sekarang itu rezeki. Ini 5 hal alasan kenapa kamu harus serok. Nah, jadi market lagi crash seperti ini atau lagi merah ya, itu sebenarnya hal yang sangat bagus ya teman-teman untuk kalian serok ya. Karena kenapa? Kalau pemain lama itu dia pasti sudah biasa melihat market naik turun seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau yang baru beli kemarin, apalagi belinya langsung di pucuk, itu pasti sangat syok ya dan terkejut. Indeks Fear and Greed Bitcoin. Bitcoin melemah hingga di bawah level $45.000 menurut analis Will Champion. Ini merupakan momen yang tepat untuk Bitcoin melakukan price action. Menurutnya, ini merupakan bear market terbaik sepanjang masa. Karena meski harga sedang murah, perilaku investor tidak menunjukkan euforia sama ketika Bitcoin masih berharga $30.000 ya teman-teman ya. Tingkat realized cap Bitcoin saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga spot ultimate high di tahun 2017 di $21.000. Harga rata-rata 200 minggu 200 WMA yang biasanya digunakan untuk menentukan harga floor Bitcoin berada di level $16.500. Untuk analis Plan B, angka ini bisa menunjukkan potensi pertumbuhan Bitcoin di masa depan. Melihat pergerakan ini, harga Bitcoin yang bisa menyentuh 6 digit masih bisa dicapai di Q4 tahun 2021 dengan harga minimum $63.000. Fundamental Bitcoin tetap kuat. Meski sedang bear market, namun fundamental Bitcoin tetap kuat. Menurut investor populer FinePrage, kondisi fundamental yang kuat mengindikasikan demand bullish yang kuat. Tingkat hash rate yang tidak menunjukkan trend downward yang mengindikasikan kondisi bullish penambang. Tingkat mining
volatility menunjukkan peningkatan 5 kali berturut-turut sejak larangan Tiongkok. Nah, jadi ya teman-teman ya, ini bisa kita simpulkan di slide ini bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu kan di Tiongkok atau di Cina itu mengalami pelarangan penambangan Bitcoin yang membuat market crash atau dump atau turun ya teman-teman ya. Nah, tetapi itu bukannya membuat orang-orang malas dengan kripto ya atau meninggalkan kripto. Tetapi itu malah membuat kripto tetap berjaya ya atau terus naik ya teman-teman ya, walaupun itu sempat menurun. Itu kenapa? Karena fundamental Bitcoin atau kripto ya itu sangat bagus ya teman-teman ya. Fundamental dari Bitcoinnya sangat bagus karena orang banyak menyimpan aset yaitu di Bitcoin ya, sehingga orang tidak terlalu memikirkan tentang adanya ya ini pelarangan untuk tambang Bitcoin yaitu di Cina ya teman-teman ya. Malahan itu menunjukkan peningkatan 5 kali berturut-turut. Jadi selesai ada larangan Tiongkok itu, malahan Bitcoin itu selesainya itu naik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu intinya. Performa Bitcoin masih kuat meskipun terkonsolidasi dan cenderung melemah. Namun performa Bitcoin dinilai lebih baik dari ekspektasi analis. Sejumlah instrumen investasi lain menunjukkan pelemahan yang lebih buruk seperti S&P 500 yang bergerak melemah ke bawah rata-rata 50 hari. Pertama kali sejak bulan Juni. Investasi emas juga melemah dibandingkan dengan bulan April yang lalu. Analis Peter Brand bahkan menyatakan pergerakan emas lebih buruk dibandingkan 20 tahun yang lalu apabila dibandingkan dengan Nasdaq 100. Nah, jadi ya teman-teman ya, penurunan Bitcoin atau kripto itu tidak hanya dilalui oleh kripto sendiri ya teman-teman ya. Jadi banyak investasi juga yang mengalami penurunan ya. Salah satu contohnya emas ya. Jadi sebuah analis Peter Brand mengatakan malahan pergerakan emas lebih buruk dibandingkan 20 tahun yang lalu apabila dibandingkan dengan Nasdaq 100 ya. Jadi bukan hanya Bitcoin yang turun ya, tapi emas, saham itu juga mengalami penurunan ya teman-teman ya. El Salvador beli harga dip, Bitcoin kembali melemah ke level 44.000, dijadikan kesempatan untuk El Salvador belanja Bitcoin. Negara pertama yang resmi menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar ini membeli 150 Bitcoin sehingga total memiliki 700 Bitcoin. Nah, jadi Presiden El Salvador ya, kita tahu bahwa El Salvador meresmikan Bitcoin sebagai alat pembayaran ya, salah satu alat pembayaran di negaranya. Nah, jadi ini bukan membuat Presiden El Salvador ini ya turun ya atau mundur gitu kan tentang kripto ya, dunia kripto. Malahan dia senang melihat penurunan dari Bitcoin. Dia malahan mengambil kesempatan ini untuk mengambil di harga murah ya teman-teman ya. Karena dia ini menganggap ini diskon. Ya, jadi menurut saya Presiden El Salvador ini, mungkin logika kita gini ya, kok Presiden belinya dikit-dikit 150. Nah, jadi dia juga melihat situasi ya teman-teman ya. Tampaknya dia memang sengaja beli sedikit-sedikit agar uangnya tidak habis, sehingga dia bisa mendapatkan harga lebih murah dan lebih murah lagi. Jadi jika turun, dia bisa beli lagi atau serok lagi dari bawah. Jika turun lagi, dia serok lagi dari bawah. Jika turun lagi, dia serok lagi dari bawah. Menurut saya seperti itu ya teman-teman ya. Memang sepertinya Presiden El Salvador ini menunggu momentum-momentumnya ya. Kita lihat, dan total dari negaranya itu sudah 700 Bitcoin ya teman-teman ya. Oke, sudah habis ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari informasi dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk soal Cardano tadi, sebaiknya kalian hold saja ya teman-teman ya. Kalau dia turun lagi, itu kalian kalau mempunyai dana dingin, itu kalian serok saja. Karena kenapa? Menurut saya itu fundamentalnya sangat bagus ya teman-teman. Itu nggak main-main itu ya.
Kita tinggal menunggu waktu saja yang bermain gitu kan. Tetapi dengan tegas ya teman-teman ya, saya tidak mengajak kalian ya. Ini berdasarkan diri kalian sendiri juga. Saya hanya memberitahu ya, kalau diri saya ya, sebagai diri saya masih hold di Cardano ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Kita next video berikutnya ya, silahkan komen di bawah kalian ingin saya mereview koin apa.